Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 4 ayat 6 Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga dalam dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mengatakan dalam kasih Tuhan, Paulus sudah berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai hidup kita. Dan juga kita tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas di pagi ini. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mampu meninggikan kami pada waktu yang tepat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan bacakan dalam Mazmur 145 ayat yang ke 14 dan ayat yang ke-9. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Haleluya, haleluya. Saya teringat seseorang yang begitu lelah, ya, begitu takut pulang ke rumahnya karena senantiasa akan dikerjai oleh orang-orang yang mau mengambil apapun yang ada pada dia, tapi semua sudah habis, ya. Dan pada pernah mau dipenjara, dan saya datang kepada yang orang itu, saya bilang, orang ini bukan tidak mau bayar, tapi dia berikan kesempatan. Kamu masukkan penjara juga kamu gak dapat apa-apa. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia melalui pergumulan yang panjang, penyerahan diri Tuhan kepada Tuhan yang panjang, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan mereka. Dan yang mau saya katakan kepada kita adalah, kalau engkau sedang terpuruk, engkau jatuh di titik nadir yang sangat melemahkan. Memang kadang-kala kita malu untuk melihat wajah orang. Lebih banyak kita berkurung daripada padahal orang itu juga belum tentu tahu persoalan kita. Tapi karena kalau masa sekarang itu viral, viral untuk keadaan untuk desa atau kota atau kampung di mana kita ada. Tetapi yang mau saya katakan, nggak perlu takut. Selama kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena apa? Sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Nah, ketika kebenaran itu menghadang, itulah yang akan menjatuhkan mereka yang memfitnah kita. Nah, di sini saya mengajukan pertanyaan kepada kita. Tuhan sanggup meninggikan kita, itu tema. Ini bagian ketiga. Mengapa Tuhan sanggup meninggikan kita? Tuhan sanggup meninggikan kita menurut Mazmur 145 ayat 14, 9. Ya, 14 dan 9. Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan sanggup meninggikan kita. Dari ayat 9 kita baca bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang. Nah,
termasuk bagi yang sedang terpuruk tadi. Kalaupun engkau sedang terpuruk karena pelanggaran yang engkau lakukan, Tuhan juga baik bagimu. Kalaupun engkau sedang melakukan hal yang jahat, engkau terpuruk, engkau diaibkan, Tuhan bisa memulihkan keadaanmu, asal engkau bertobat. Kalau engkau enggak bertobat, ya beda, lain caranya. Tapi kalau engkau bertobat, engkau dapat dipulihkan oleh Tuhan. Enggak bertobat, engkau tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Justru masalahmu akan lebih menindis engkau, dan engkau akan jatuh dalam penderitaan yang panjang. Nah, saya mengatakan kepada kita bahwa mengapa Tuhan sanggup meninggikan kita? Karena Alkitab katakan Tuhan itu baik. Dia penuh rahmat, penuh kasih karunia, penuh belas kasihan, penuh pertolongan kepada orang-orang yang memang disengajakan untuk terpuruk. Ada kan? Oleh karena persaingan bisnis, orang jatuh. Oleh karena posisi kedudukan, menghalalkan semua cara dengan jalan memfitnah, ada, supaya posisinya itu jatuh pada dia, dan melakukan fitnah sana sini dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu yang kita alami, kita terpuruk, gak usah takut. Tuhan akan meninggalkan engkau. Dia tidak sedang melawan engkau, dia sedang melawan Tuhan yang kau miliki. Tapi yakini bahwa Tuhan itu baik padamu. Itu sebabnya berpikirlah seperti Yusuf, yang selalu berpikir yang baik, bahwa Tuhan itu baik, dalam segala apapun baik. Saudara-saudaranya membenci dia, dia tetap berpikir baik. Saudara-saudaranya sujud menyembah dia, dia tidak memberikan kesempatan untuk si setan menang, untuk menyakiti saudara-saudaranya. Dan bahkan ayat yang paling terkenal dalam Kejadian 50 ayat 20, engkau mereka-rekakan dengan maksud yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Wow. Ayub juga demikian. Tuh, dia percaya selalu, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang, terpujilah Tuhan. Padahal habis itu, anaknya habis, hartanya habis, kekayaannya habis semua. Saudara-saudara kandungnya meninggalkan dia. Orang-orang yang selama ini dapat makan dari dia, mengolok dia, mengejek dia, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang akan kita katakan? Apakah Ayub terpuruk? Iya. Jatuh? Iya. Tapi apakah terus dia terpuruk melalui pergumulan yang sangat panjang? Pada akhirnya Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari apa yang dimiliki, terkecuali anak-anaknya tetap 10. Tapi harta bendanya meningkat 2 kali lipat. Kenapa? Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan itu baik. Yang kedua, Tuhan mampu meninggikan, Tuhan sanggup meninggikan kita. Yang kedua, God ruler and everlasting kingdom. Jadi Tuhan itu memimpin kerajaan yang kekal. Jadi karena dia memimpin kerajaan yang kekal, ini kan tidak kekal ini, supaya engkau tidak terhilang oleh karena persoalan-persoalan. Kan ada banyak orang karena tidak dapat menyelesaikan utang-utangnya, bunuh diri. Baik kau disayang, tidak perlu. Saya mau katakan kepada kita, bagi engkau yang sedang mengalami masalah-masalah seperti itu, gandol Gusti, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, serahkan diri, bertobat dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan, cari wajahnya, sampai engkau mendapat kekuatan baru dari Dia. Haleluya. Dan juga kita tahu bahwa Tuhan itu setia dalam perkataan. Kalau aku yang meninggikan, tidak ada yang dapat merendahkan. Kalau aku merendahkan, tidak ada yang dapat meninggikan. Tapi kalau orang merendahkan engkau, dan engkau terpuruk, Tuhan masih dapat meninggikan asal engkau tetap setia kepada Dia.
Yang ketiga, Tuhan, God is our source of all our needs. Tuhan itu adalah sumber dari segala kebutuhan kita sehari-hari. Jadi tentu kita punya kebutuhan ketika kita dalam terpuruk, kita butuh kekuatan Tuhan. Kebutuhan dalam menjalani hari-hari kita. Itu Tuhan yang setia akan menyertai engkau. Kadangkala teman menjauh, ya. Teman memperolok engkau. Kalau kita punya, orang dekat. Kalau kita tidak punya, orang menjauh. Itu memang prinsip dunia. Tapi ada banyak, bukan hanya orang dunia. Kadangkala kita punya sahabat-sahabat pun seperti itu. Tapi jangan menyerah. Ketika engkau dalam keadaan yang terpuruk itu, ingat kita punya sumber yang kita butuhkan. Apapun itu. Untuk kita berdiri teguh, berdiri kokoh dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan akan meninggikan kita, Tuhan akan menolong kita, dan sampai kita dapat menegakkan kepala kita kembali di tengah-tengah persahabatan, di tengah-tengah teman dan yang lain-lain. Karena apa? Tuhan telah mengangkat engkau. Dan saya akan selalu memperkatakan, therefore, humble yourself under mighty hand of God. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, that He may exalt you in the time, supaya Dia dapat meninggikan engkau pada waktunya. Tuhan punya segala-galanya yang terbaik bagi kita, untuk kebutuhan dalam kekuatan, untuk kebutuhan menjalani hari-hari kita, supaya sukacita senantiasa. Berikan sukacita kepada Tuhan, berikan pujian pada Tuhan, berikan nyanyian pada Tuhan, berikan penyembahan kepada Tuhan. Dan ingat, berikan ucapan syukur terima kasih. 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, dan 10 pujian saya yang selalu saya naikkan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan senantiasa connect dengan Tuhan, dan kita punya relationship dengan Tuhan, sehingga kita tetap kuat dan kita mendapat resourcesnya dari Tuhan, source-nya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri, kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita mendapat dari Tuhan, kita akan teguh berdiri, dan badai pun tidak akan bisa menggoncang kita. Badai persoalan, badai masalah tidak akan pernah bisa menggoncangkan kita. Karena apa? Kita akan senantiasa punya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita yang membutuhkan segala sesuatu dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami, menyatakan kasih-Mu dalam hidup ini, dalam nama Yesus, sehingga kami terus melihat peninggian Tuhan, yang karena kami menyadari betapa Engkau senantiasa baik bagi semua orang. Engkau selalu mengarahkan kami pada kerajaan yang kekal itu. Dunia ini sementara. Kami tahu di dalam dunia ini kami punya resources yang sangat luar biasa, itu Tuhan sendiri, untuk kami nikmati dalam perjalanan hari-hari kehidupan kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita punya keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Dan terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang memiliki masalah dalam kehidupanmu, apapun itu, dengarkan firman Allah, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah putus asa. Tuhan tidak pernah buntu jalan. Kalau engkau datang kepada, selalu ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan bagi kita. Datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Mari engkau menolong mereka, berikan kelegaan bagi mereka dengan melakukan mujizat-Mu, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidup mereka, dan engkau menolong mereka sehingga mereka memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, selamat pagi. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kalau kita mau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan mantap, mantap, mantap. Selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan.